Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat semua ya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pemanfaatan sedotan plastik sebagai media pembelajaran geometri dalam materi bangun dimensi 2. Di dalam kelompok 7, kami beranggotakan saya sendiri, Atis Nurcahyati Yustianisi, Elvin Digestika Tama, Aini Durotul Nasihah, Della Rosa Evi Putri, dan yang terakhir Milina Syafura Atifah. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi materi kuliah pengembangan media pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Bapak Miftahus Surur SSI MPD. Pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Karakteristik media. Karakteristik media pembelajaran pada sedotan plastik ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya. 1. Fiksatif, yakni media ini dapat digunakan sebagai suatu alat rekonstruksi pemahaman siswa mengenai bangun datar ataupun bangun ruang. 2. Manipulatif, yakni media ini dapat digunakan untuk memberikan pemahaman pada peserta didik dengan jangka waktu yang diperlukan dalam pembuatan media yang relatif serta lebih sederhana. 3. Distributif, yakni pemahaman yang diberikan dapat diterima oleh seluruh peserta didik yang ada di ruangan tersebut. Tahapan pembuatan media. Dalam pembuatan media kali ini, kami membagi tahapan pembuatan media menjadi beberapa bagian, yaitu persiapan alat dan bahan, mengukur sedotan plastik, memotong sedotan, membuat sketsa bangun, dan yang terakhir, menempelkan sedotan plastik. Pada tahapan yang pertama, yaitu persiapan alat dan bahan, jadi sebelum mengadakan pembelajaran, siswa diberi instruksi untuk membawa sejumlah peralatan yang nantinya digunakan untuk praktikum. Bahan yang digunakan adalah sedotan plastik yang dapat dibeli di toko terdekat. Sedangkan untuk peralatan yang dibutuhkan adalah gunting, lem, buku, alat tulis, seperti pensil dan juga penggaris. Untuk tahapan yang kedua, yaitu mengukur sedotan plastik. Setelah semua bahan yang telah selesai disiapkan, langkah selanjutnya adalah mengukur sejumlah sedotan dengan ukuran 3 cm, 4 cm, 5 cm, 7 cm, atau sesuai dengan yang diinginkan. Jumlah potongan sedotan dapat disesuaikan dengan bangun datar yang akan dibuat. Jadi, untuk cara mengukur sedotan plastik bisa dikatakan mudah. Yang pertama, yaitu tempelkan sedotan pada penggaris, lalu beri tanda, dan jangan lupa pastikan bahwa ukuran yang digunakan adalah sesuai dengan bangun yang akan dibuat. Tahapan yang ketiga, yaitu memotong sedotan. Dalam memotong sedotan ini diharapkan peserta didik agar selalu berhati-hati, agar hasil potongannya nanti sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
Misalkan, jika menemui kesulitan saat akan memotong dengan ukuran 3 cm, maka dengan cara memotong sedotan dengan ukuran 9 cm, lalu kita dapat membaginya menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Tahapan yang keempat yaitu membuat sketsa bangun. Setelah memotong sedotan, langkah selanjutnya adalah membuat pola bangun yang digunakan untuk menempelkan sedotan pada kertas. Sketsa ini dibuat di atas kertas kosong yang kemudian polanya nanti akan ditempelkan dengan sedotan yang telah dipotong tadi. Tahapan yang terakhir adalah menempelkan sedotan plastik. Langkah ini dilakukan oleh peserta didik untuk menempelkan hasil potongan tadi. Tata cara penggunaan media sedotan bangun. Yang pertama, seorang guru menjelaskan terlebih dahulu materi tentang bidang datar geometri kepada para siswa. Jadi, sebelum memulai menggunakan media ini, para guru harus dapat menjelaskan terlebih dahulu materi-materi geometri bidang datar karena nantinya dalam pelaksanaannya penggunaan media ini diharapkan siswa dapat mengerti tentang materi geometri yang akan disampaikan. Kedua, membuat soal-soal yang akan diberikan kepada siswa. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat bermacam soal tentang geometri bidang datar. Soal ini dapat diambil dari LKS ataupun buku paket yang ada atau mencarinya dari internet. Ketiga, menyiapkan alat dan bahan media. Jadi, sebelum mata pelajaran ini dimulai, 1 minggu sebelumnya, guru harus memberikan pengarahan atau pemberitahuan kepada para siswa untuk membawa alat dan bahan yang akan digunakan. Agar semua siswa membawa dan tidak ada yang terlupa, sehingga pembelajaran menjadi maksimal. Keempat, menyelesaikan soal yang telah diberikan. Yang kelima, mengukur sedotan plastik. Setelah semua alat dan bahan terpenuhi dan soal sudah dikerjakan, langkah selanjutnya adalah mengukur sedotan plastik berdasarkan hasil jawaban dari soal. Yang keenam, menggunting dan memotong sedotan plastik. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan peserta didik adalah membuat media sedotan bangun dengan cara menggunting media atau sedotan plastik ini sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan dan ditandai tadi. Langkah yang ketujuh yaitu membuat sketsa bangun di buku tulis. Sebelum menempelkan sedotan plastik, langkah yang harus dilalui atau dilakukan oleh peserta didik adalah membuat sketsa bangun terlebih dahulu. Sketsa atau pola ini dapat dibuat dengan menggunakan pensil atau dengan ballpoint, namun tidak harus dibuat tebal terlebih dahulu karena takutnya nanti kalau ada kesalahan dalam membuat pola tersebut. Untuk tata cara yang terakhir adalah menempelkan sedotan plastik. Langkah ini harus dilakukan oleh peserta didik setelah membuat sketsa bangun dengan cara menempelkan potongan sedotan plastik tadi ke dalam pola yang telah dibuat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media sedotan plastik adalah dapat membantu peserta didik untuk memperjelas penyampaian materi kepada peserta didik. Yang kedua,
memvariasikan model pembelajaran agar peserta didik tidak cepat bosan. Yang ketiga, supaya dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik lebih aktif pada saat proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik di dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mempelajari serta merekonstruksi sebuah materi. Yang keenam, memberi rangsangan, persepsi, serta pengalaman yang sama terhadap materi belajar. Selain memiliki kelebihan, media kami juga memiliki kekurangan, yaitu hanya bisa digunakan dalam materi geometri saja. Jadi, media ini tidak dapat digunakan dalam materi lain. Sekian video media pembelajaran dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.